Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pastinya sehat, bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dengan Yaya, dosen kebidanan di Stikes Widya Dharma Husada, Tangerang. Kali ini kita bedah soal Ukom Bidan mengenai kuesioner pra-screening perkembangan atau disingkat dengan KPSP. Ini ada soal kasus ya, mari kita analisa. Seperti biasa apabila kita menelaah soal kasus, kita baca instruksinya terlebih dahulu. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Wah, yang ditanyakan adalah tindakan ya. Jadi yang kita analisa tindakan. Oke, kita rekam ya ke dalam otak kita bahwa ya instruksinya adalah tindakan. Kemudian kita potret ya gambarannya, pilihan jawabannya dari mulai A sampai E ya, kita lihat sekilas. Nah, ketika kita melihat pilihan jawabannya ternyata tentang KPSP nih. Ya, tindakan KPSP. Sebetulnya mudah nih ya kalau misalkan sudah kelihatan ya pilihan jawabannya, kira-kira jawabannya di antara ini. Nah, yang ditanyakan KPSP, yang mudah-mudahan hasil KPSP-nya ada gitu ya. Jadi mudah untuk menyimpulkan. Oke, ya. Kita potret gambaran pilihan jawabannya, kemudian kita baca kasusnya sambil mencari kata kunci. Ya, kita rekam kata kuncinya. Seorang anak laki-laki umur 2 tahun, ya nah ini umur 2 tahun, bersama ibunya datang ke puskesmas untuk screening perkembangan. Hasil anamnesis belum bisa melepaskan pakaiannya sendiri. Hasil pemeriksaan berat badan 13 kilo, panjang badan 85 cm, suhunya 36,8 normal ya. Pernafasan 35 kali per menit. Hasil jawabannya pada KPSP berjumlah 9. Nah, ini soalnya kasusnya mudah ya karena sudah memberikan langsung hasil jawabannya pada KPSP berjumlah 9. Ya, ini merupakan kata kunci utama, berarti KPSP-nya adalah normal atau sesuai dengan umur anak ya. Umurnya adalah 2 tahun. Berarti apakah tindakannya ya, tindakan yang tepat pada umur 2 tahun ya, pada umur 2 tahun KPSP-nya sesuai dengan umur anak ya. Kita telusuri apakah A ya atau B, C dan E ya. Mari kita telaah satu-satu. Oke. Apakah A konsultasi dengan ahli gizi ya? Nah, ini tidak sesuai ya. Kenapa tidak sesuai? Kita eliminasi karena konsultasi dengan ahli gizi hasil KPSP-nya adalah sesuai dengan umur anak ya. Jadi tidak ada masalah dengan gizi. Kemudian yang B, rujuk ke rumah sakit tumbuh kembang ya. Untuk apa? Rujuk ke rumah sakit ini juga eliminasi ya karena tidak sesuai ya, karena hasil KPSP-nya sesuai dengan usia anak, umur anak, jadi tidak harus dirujuk. Kemudian yang C, evaluasi kembali, evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Ya, apakah 2 minggu kemudian untuk evaluasi kembali ya? Ini kalau hasilnya meragukan, bisa jadi jawabannya C ya. Jadi kita eliminasi karena hasil KPSP-nya sesuai dengan umur anak. Nah, tinggal 2 opsi jawaban, ada yang D dan ada yang E ya. Yang D, jadwalkan screening perkembangan KPSP 3 bulan kemudian, atau yang E, jadwalkan screening atau pemeriksaan KPSP 6 bulan kemudian. Apakah jawaban yang tepat?
Oke, betul sekali ya. Atau D ataukah yang E? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, yang E, jadwalkan screening atau pemeriksaan KPSP 6 bulan kemudian. Yuk, mari kita bahas. Ya, kenapa jawabannya adalah yang E? Ya, 6 bulan pemeriksaan ulang KPSP sesuai jadwal 6 bulan kemudian. Ya, ini kita mengingat kembali ya tentang KPSP hasil pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan KPSP-nya jawaban iya-nya itu 9 atau 10, maka interpretasinya atau hasilnya sesuai umur. Nah, apakah intervensinya? Nah, ini berikan pujian kepada orang tua atau pengasuh dan anak. Ya, tadi di pilihan jawabannya tidak ada. Nah, yang kedua apa nih? Lanjutkan stimulasi sesuai tahapan umur. Ya, tadi juga tidak ada dalam pilihan jawabannya. Kita lihat yang ketiga, jadwalkan kunjungan berikutnya. Ya, ini yang jawaban yang betul adalah tadi antara D dan E. Ya, oke. Kita lanjut dulu yang ke bagian kedua ya. Jika jawabannya 7 atau 8 meragukan ya interpretasinya, tapi tadi hasilnya 9 jadi sesuai umur. Nah, ini intervensinya, nasihati ibu atau pengasuh untuk melakukan stimulasi lebih sering dengan penuh kasih sayang. Ajarkan ibu cara melakukan intervensi dini pada aspek perkembangan yang tertinggi. Nah, jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi apabila hasil pemeriksaan selanjutnya juga meragukan atau ada kemungkinan penyimpangan. Rujuk ke rumah sakit rujukan tumbuh kembang level 1. Nah, ini tadi ada jawaban jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Nah, itu kalau hasil KPSP-nya adalah meragukan atau jawabannya 7 atau 8. Ya, jadi kalau bisa jadi rujuk ke rumah sakit, tapi sebelum itu ada asuhan yang lain terlebih dahulu. Ya, jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Kemudian jika jawabannya ya-nya adalah 6 atau kurang. Nah, itu interpretasinya atau hasilnya ada kemungkinan penyimpangan. Ya, apa tindakannya atau intervensinya? Rujuk ke rumah sakit rujukan tumbuh kembang level 1. Ya, kita balik lagi. Tadi jawabannya 9 sesuai umur. Kemudian jadwalkan kunjungan berikutnya. Ya, jawabannya tadi yang jadwalkan kunjungan ulang berikutnya. Jawabannya yang E. Jadwalkan screening atau pemeriksaan KPSP 6 bulan kemudian. Kenapa bukan yang D? Nah, ini belum terlihat di sini ya. Kenapa bukan yang D? Nah, ini ada tabel ya jenis deteksi tumbuh kembang yang harus dilakukan. Ya, ini kita fokus ke KPSP ya. Ini kita fokus ke KPSP. Ya, ada dari usia 0 3, 6, 9, 12, 15, 16 ya. 0 ini kita tidak dilakukan pemeriksaan karena masih bayi baru lahir. Kemudian 3 bulan ya. Kemudian kapan pemeriksaan lagi 3 bulan kemudian. Ya, ini semua di checklist. Nah, dari 0 itu setiap 3 bulan ya. 3 bulan kemudian ya dari 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 21 bulan, 24 bulan. Jadi jaraknya adalah 3 bulan. Ya, tapi tadi kasusnya adalah umur 2 tahun. Ya, umur 2 tahun, pemeriksaan ulangnya kapan? KPSP-nya itu adalah umur 30 bulan. Ya, dari 24 ke 30 bulan berapa jaraknya? 6 bulan ya. Jadi 6 bulan kemudian ya dari jika kurang dari 2 tahun itu 3 bulan kemudian ya, tapi karena tadi kasusnya adalah 2 tahun ya, jadi 2 tahun ke atas itu pemeriksaan KPSP. Jadwal pemeriksaan KPSP itu adalah 6 bulan kemudian. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah E. Jadwalkan screening atau pemeriksaan KPSP 6 bulan kemudian ya. Jadi jangan keliru ya. Ya, kita belajar lagi ya. Saya ulang, kalau umurnya adalah di bawah 2 tahun itu 3 bulan kemudian, tapi jika
2 tahun ke atas itu adalah 6 bulan kemudian. Ya, cukup sekian tentang KPSP kali ini. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup, seperti biasa, pantun terlebih dahulu. Ya, ke pasar membeli baskom, cakep. Ketemu sama Pak Ganjar, cakep. Hai sobat, mau lulus Ukom? Yuk ikhtiar berdoa dan belajar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.